Kawakan Yesi Gusman meminta Taman Bacaan Masyarakat Sakila Kerti Tegal mengajari kebencanaan tsunami. Pedagang Pasar Weleri korban kebakaran berunjuk rasa menuntut Pasar Weleri dikembalikan ke posisi semula. Bupati Haryanto memborong produk UMKM di Pasar UMKM Kabupaten Pati. Selamat sore pemirsa, bersama saya Amanda Soraya, inilah Jateng hari ini. Puluhan pedagang dan keluarga korban kebakaran Pasar Weleri, Kendal, Jawa Tengah pada Jumat sore menggelar aksi di depan Pasar Weleri yang terbakar setahun silam. Para pedagang dan keluarga ini meminta agar lokasi Pasar Weleri tidak dipindah, serta kios dan los digratiskan bagi para pedagang. Aksi dimulai dari depan kantor Kecamatan Weleri dan massa berjalan kaki di depan Pasar Weleri yang terbakar setahun silam. Sambil membentangkan poster dan spanduk, massa menyerukan tuntutan agar pembangunan Pasar Weleri yang terbakar segera dilaksanakan pemerintah. Dalam orasinya, massa menyatakan 8 tuntutan kepada pemerintah Kabupaten Kendal yang dinilai lamban dalam menangani permasalahan ini. Dalam orasinya, paguyuban pedagang dan keluarga pedagang korban kebakaran Pasar Weleri menuntut pembangunan kembali Pasar Weleri pada lokasi semula. Tidak hanya itu, kios dan los yang akan dibangun harus dibagikan gratis kepada korban kebakaran. Bagaimana secepatnya membangun pasar kembali di lokasi ini? Karena bapak-bapak kita, orang-orang tua kita, jika tidak di sini akan mengurangi pendapatannya. Sementara Koordinator Aksi Ari Hamir mengatakan ada 8 tuntutan, namun yang menjadi perhatian utama adalah soal lokasi pasar dan kios yang digratiskan kepada korban kebakaran. Pedagang juga dibebaskan dari pungutan retribusi, pajak daerah, biaya perpanjangan kartu kuning, hingga sampai 6 bulan setelah kios dan los pasar baru diserahkan. Tuntutan lainnya ada penghapusan bunga dan denda hutang pedagang pada perbankan, serta perpanjangan masa kredit. Hasil uji forensik harus disosialisasikan kepada seluruh pedagang korban kebakaran secara jujur, transparan, dan berkeadilan. Yang terpenting, pemerintah Kabupaten Kendal harus mengikut sertakan seluruh pedagang korban kebakaran dalam setiap proses perencanaan, penyusunan, pembangunan, serta pembagian kios dan los Pasar Weleri. Sedangkan Ketua Paguyuban Pedagang Pasar Weleri Warno mendukung aksi yang dilakukan keluarga pedagang korban kebakaran, asalkan tujuannya untuk kebaikan pedagang dan dilakukan dengan tertib, serta tidak melanggar ketertiban yang ada. Selama mereka memperjuangkan pedagang, kita dukung. Karena mereka juga bagian dari keluarga pedagang. Artinya yang penting mereka menyampaikan aspirasi dengan tertib, kemudian tidak melanggar ketertiban. Dikatakan pedagang sendiri siap jika direlokasi asalkan bangunan benar-benar kuat dan listrik tersedia. Bupati meminta pedagang dipindahkan bulan Desember, namun pedagang justru meminta dipindahkan setelah Lebaran. Dari Kendal, Wahyudi, Lingkar TV melaporkan. Bunda Baca Indonesia yang juga aktris Kawakan Yesi Gusman meminta Taman Bacaan Masyarakat Sakila Kerti di Kota Tegal, Jawa Tengah mengajari para siswanya tentang kebencanaan, terutama yang terkait dengan tsunami, sehingga ketika terjadi tsunami akan bisa mengurangi dampaknya. Hal ini disampaikan Yesi usai menghadiri lustrum kedua Taman Bacaan Masyarakat Sakila Kerti di Komplek Objek Wisata Pantai Alam Indah Kota Tegal. Bencana alam saat ini banyak terjadi akibat adanya cuaca ekstrim di mana-mana tanpa bisa diduga dan diprediksi dengan pasti. Apalagi bencana alam berupa tsunami yang memang belum ada alat pendeteksinya. Yesi mengaku dirinya sudah beberapa kali datang ke Kota Tegal memenuhi undangan pengasuh Taman Bacaan Masyarakat Sakila Kerti Yuskon, termasuk pada lustrum kedua ini yang lebih banyak kemajuannya. Terus terang TBM sekarang saya kan di Jakarta dan sudah punya ratusan mitra ya, mungkin ada 600 lebih ya di Indonesia ini. Assalamualaikum warahmatullahi yang paling wabarakatuh. Konsisten, paling banyak kegiatannya dan paling banyak perkembangannya. Yuskon menyampaikan jika pihaknya mendirikan sekaligus mengembangkan Taman Bacaan Masyarakat Sakila Kerti sudah cukup lama, yakni 10 tahun lalu. Pada awalnya dia hanya di Terminal Bus Tegal yang menampung anak-anak pedagang dan juga pedagangnya yang masih belum melek huruf. Yuskon menuturkan sudah 6 bulan yang lalu dirinya juga mendirikan Taman Bacaan Masyarakat Alam Terbuka Laut yang masih dalam naungan Yayasan Taman Bencana Masyarakat Sakila Kerti.
Menurut Yuskon, banyak suka dukanya mendirikan sekaligus mengembangkan Taman Bacaan Masyarakat Sakila Kerti yang dalam perkembangannya sekarang sudah banyak mendapat simpati dari berbagai pihak, bukan hanya oleh pemerintah Kota Tegal, tapi juga Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi termasuk para tokoh masyarakat. Perjuangan Lembaga Sakila Kerti menjadi perhatian ya. Bahkan kemarin dari Manado itu utusan langsung dari kementerian langsung ke terminal dari Manado, bayangkan Manado melihat ke terminal dan ke sini karena prosesnya pendidikan di sini akan menjadi ikon nanti ya, bagaimana kok bisa berjalan 0 rupiah tapi bisa berjalan, dan itu apa kelebihannya, apa kekurangannya apa. Lustrum kedua Taman Bacaan Masyarakat Sakila Kerti ini selain dihadiri Bunda Baca Indonesia Yesi Gusman, juga sejumlah pejabat di Kota Tegal seperti Kapolres Tegal Kota AKBP Rahmat Hidayat, istri Wakil Wali Kota Tegal Diah Probondari Jumadi, serta Kepala Kementerian Agama Kota Tegal Muhammad Farhan. Dari Tegal, Gus Fadilah, Lingkar TV melaporkan. Ya, jangan kemana-mana pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara. Tetap bersama kami. Sudah lama kita belajar dari rumah, tidak bertemu teman-teman semua. Biasanya kita belajar bersama, penuh dengan suasana riang. Kangen teman-teman semua yang selalu di hati. Kini tiba saatnya belajar tatap muka, terbatas dan juga aman. Atas izin orang tua kita bertemu lagi, ingatlah hari ini. Etika baku bersih, cek suhu jangan lupa, cuci tangan dahulu, jaga jarak selalu, pakai maskermu. Kombinasi pembelajaran berkualitas yang aman juga nyaman bikin orang tua makin tenang. Untuk Papa. Surprise. Makasih sayang. Seneng banget. Kadang hidup tak seindah dalam film. Selamatkan perempuan, anak, dan orang terdekat Anda. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Ini daging sapiku. Ini dagingku. Ini daging sapiku. Yah, daging sapinya habis. Lihat. Ini buah apa tuh? Wah. Memang daging cuma dari sapi saja. Ada ayam petelur, ada ayam potong petok. Telur ayam mengandung omega 3 penting untuk protein otak. Ada kelinci, kambing, bebek, burung, dan jenis unggas lainnya. Juga memiliki gizi protein bermanfaat untuk pertumbuhan. Bahkan susu kambing punya segudang khasiat protein kekebalan tubuh. Nah, mulai sekarang peliharalah ternak. Ragam protein bikin otak cerdas. Ternak dirawat, hasilnya bermanfaat. Proteinnya kaya, masaknya bikin mesra. Cie. Ayo santap masakan kaya protein. Ayo konsumsi ragam protein secara rutin dan lestarikan ternak lokal. Ayo, sukseskan keragaman protein.
permasalahan Pilkades antar waktu di Desa Pakis, Kecamatan Tayu terus berlanjut. Karena tidak ada kepastian, Gerakan Jalan Lurus Pati Sabtu pagi menggeruduk kantor Kepala Desa Pakis. Puluhan warga Desa Pakis yang tergabung dalam Gerakan Jalan Lurus Kabupaten Pati, Jawa Tengah mendatangi kantor Kepala Desa Pakis pada Sabtu pagi. Kedatangan tersebut untuk menanyakan terkait hasil PAW dari nama Subianto yang diduga ada kejanggalan mengenai data palsu. Sekjen Gerakan Jalan Lurus Sumadi menyampaikan bahwa ia dan masyarakat Desa Pakis merasa dibodohi oleh panitia Pilkades antar waktu Desa Pakis. Ia menambahkan bahwa panitia tidak terbuka dengan masyarakat dan tidak melaksanakan undang-undang yang berlaku. Selain itu, panitia tidak transparan kepada masyarakat yang ingin mengetahui perihal keaslian dokumen persyaratan dari salah satu calon kepala desa. Sebenarnya begini, harapan kami adalah membuat kondusivitas desa dengan cara melakukan tindakan-tindakan persuasif dan rekonsiliasi agar tidak muncul konflik di masyarakat ya. Makanya kami dengan upaya audiensi di Dewan, audiensi di desa saat ini adalah agar masalah itu bisa selesai tanpa masalah. Namun mereka tetap bersikukuh tidak mau secara terang-terangan mengakui kesalahan mereka. Maka kalaupun masyarakat pada akhirnya melanjutkan masalah ini untuk masuk ke ranah hukum, ya jangan disalahkan masyarakat. Karena itu memang hak mereka. Karena untuk memperoleh keadilan tersebut memang harus melalui proses hukum. Sementara itu, Ketua Panitia Pilkades antar waktu Desa Pakis Karyono mengungkapkan bahwa panitia tidak bermaksud menutupi perihal keinginan masyarakat yang ingin tahu keaslian dokumen ijazah salah satu calon kepala desa. Bahkan dirinya tidak tahu perihal keaslian ijazah salah satu calon karena dalam ijazah tersebut sudah ada cap dari sekolah dan dilegalisir. Ia juga menambahkan bahwa dirinya hanya menjalankan tugasnya menjadi panitia Pilkades antar waktu. Bahkan pihaknya mempersilahkan kepada masyarakat yang ingin menempuh proses hukum kaitannya dengan dugaan penggunaan dokumen atau ijazah palsu salah satu calon kepala desa kala itu. Silakan untuk yang menduga itu, saya nggak berani untuk menyatakan itu palsu tidaknya. Ya silakan untuk menduga itu, silakan untuk mencari bukti-bukti, silakan dicari. Tapi dimohon orang kok dari panitia, soalnya panitia kan sudah memang minta berkasnya saja, minta berkasnya dirinya saja, itu minta permohonan, mohon pencabutan berkas itu saja oleh bakal calon, harus ada suratnya semacam itu. Seperti diketahui, polemik Pilkades antar waktu Desa Pakis Kecamatan Tayu sebelumnya sudah diadukan ke DPRD Pati tempo hari. Masyarakat Desa Pakis dan Ormas Gerakan Jalan Lurus mempertanyakan panitia PAW Desa Pakis yang terkesan tidak transparan. Bahkan jika tidak ada titik temu dari pihak Panwas dan panitia tersebut, para Gerakan Jalan Lurus ini tidak hanya menempuh jalur hukum, namun juga akan melanjutkan proses ke PT UN Jawa Tengah. Dari Pati, Fajar Mukti, Lingkar TV, melaporkan. Bupati Pati Haryanto mendatangi bazar UMKM di halaman kantor Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pati. Bupati Haryanto terlihat memborong beberapa produk UMKM sebagai wujud dukungannya kepada pelaku UMKM di Kabupaten Pati. Datang pada Sabtu 11 Desember pagi, Bupati Pati Haryanto memberikan sambutannya dalam acara bazar UMKM di depan kantor Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pati. Bupati Haryanto juga berkeliling ke stand-stand yang tersedia untuk membeli beberapa produk UMKM sebagai wujud dukungannya kepada pelaku UMKM di Kabupaten Pati yang sedang berjuang di masa pandemi. Bupati Haryanto pada kesempatannya mengungkapkan apresiasinya kepada Dinas Koperasi dan UMKM serta Bank BRI yang sudah membantu pelaku UMKM di Kabupaten Pati untuk dapat bertahan di masa pandemi dan meningkatkan tingkat perekonomian pelaku UMKM. Saya tentunya mendukung ya, khususnya pasar UMKM digitalisasi ini. Karena apa? Karena pertama memberikan informasi kepada masyarakat. Karena satu-satunya
dengan dampak pandemi COVID ini kan pelaku UMKM kan sangat berdampak sekali, dan alhamdulillah dengan bimbingan dari Dinas Koperasi UMKM kerjasama dengan BRI, ini akhirnya kita berupaya untuk membangkitkan kembali agar bisa membantu pertumbuhan roda perekonomian. Dan lebih-lebih ini ada aplikasi yang cukup bagus khususnya dari BRI, yaitu KRIS. Tidak perlu pembayaran dengan aplikasi KRIS, tidak perlu dengan pakai tunai, tapi cukup pakai aplikasi dengan HP sudah bisa tertransfer di rekening masing-masing. Dalam kunjungannya, Bupati Haryanto mengungkapkan bahwa digitalisasi merupakan terobosan yang baik, apalagi menurutnya saat ini UMKM harus bisa mengikuti pasar online untuk dapat bertahan di masa pandemi. Bupati Haryanto juga mengaku sudah membina para pelaku UMKM dengan baik. Ia menyebut bahwa sudah ada pelaku UMKM dari Pati yang sudah menyentuh pasar ekspor. Bupati berpesan agar pelaku UMKM dapat tetap semangat dan melakukan inovasi agar dapat melewati masa pandemi. Ia juga mengucapkan terima kasihnya kepada BUMN, terutama BRI yang sudah menjadi mitra pemerintah Kabupaten Pati untuk merangkul pelaku UMKM di Kabupaten Pati. Dari Pati, Fajar Mukti, Lingkar TV melaporkan. Ya, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Terus saksikan Jateng hari ini setiap pukul 17 waktu Indonesia Barat hanya di Lingkar TV. Akhirnya saya Amanda Soraya mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.